Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Growing Up is More Than Showing Up. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kami bersyukur jikalau sampai dengan hari ini Engkau menjadi Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami bersama berdoa, kami mohon hikmat daripada Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memahaminya dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak,
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sahabat Morning Grace, kedewasaan seseorang dalam usia tidak dapat menjadi jaminan bahwa seseorang itu juga dewasa secara psikis dan juga rohani. Untuk mengetahui kedewasaan rohani seseorang, maka kita harus mengenal lebih dekat pribadi orang tersebut dan melihatnya dari berbagai sisi. Bagaimana karakternya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana perilakunya, dan bagaimana sikap hatinya di dalam merespon banyak hal. Maka dapat disimpulkan, kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari berapa usianya atau dari berapa lamanya ia menjadi seorang pengikut Kristus. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Sebagaimana layaknya seorang anak yang bertumbuh dengan sehat secara fisik sesuai dengan tahapannya, demikian juga dengan anak-anak Tuhan yang sehat seharusnya mengalami pertumbuhan rohani yang sehat pula sesuai dengan pertumbuhannya. Pertumbuhan rohani harus terjadi sejak seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Seseorang dapat menjadi orang yang dewasa dan juga terus bertumbuh jika ia hidup di dalam firman dan firman itu hidup di dalamnya. Artinya adalah kehidupannya dituntun oleh firman Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang tidak dewasa di dalam Kristus akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang. Gelombang ini bisa berbentuk problema kehidupan, godaan dunia yang halus, yang akhirnya bisa menyeret seseorang ke dalam berbagai masalah. Juga di dalamnya ada rupa-rupa angin pengajaran. Seorang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran digambarkan seperti anak-anak. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita pahami bahwa anak-anak itu mudah dipengaruhi. Anak-anak itu belum stabil. Dan inilah pesan Tuhan bagi kita. Dunia sedang mencoba menawarkan banyak hal pada kita. Dunia sedang menawarkan berbagai macam solusi atas setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Dunia sedang mengajarkan kepada kita sesuatu. Mengapa dunia begitu gencar menawarkan semuanya ini? Karena masih banyak orang percaya yang terlihat begitu mudahnya terbawa pada apa yang dunia ajarkan. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi gelombang itu. Yang pertama adalah kemauan untuk bertambah dewasa. Rasul Paulus menegaskan bahwa salah satu ciri kekristenan yang sehat adalah orang yang tidak kenal lelah untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan bahkan serupa dengan Kristus. Nah, untuk itu, maka pribadi yang memiliki kerinduan seperti ini tidak akan membiarkan dirinya tinggal hanya di dalam satu fase tertentu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gelombang itu adalah ya terus mau bertumbuh. Bertumbuh itu artinya semuanya menyeluruh, utuh. Tuhan ingin supaya setiap orang percaya mengalami pertumbuhan yang menyeluruh, bukan sebagian, bukan pada hal-hal tertentu. Pertumbuhan yang menyeluruh, sebagaimana dikatakan gitu ya, melingkupi kesatuan iman dan juga pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita akan melihat bahwa kualitas kehidupan orang percaya tidak dapat diukur hanya dari satu sisi saja,
Tetapi di sini kita lihat keseluruhan. Kedewasaan yang terdapat di dalamnya itu meliputi berbagai macam sisi, baik dari sisi emosionalnya, intelektual, sosial, personal, relasionalnya dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Ada istilah growing up is more than show up. Artinya adalah keputusan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa adalah sesuatu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan hanya sekedar hadir atau show up. Tidak ada yang salah untuk hadir dalam setiap pertemuan ibadah, dalam pelayanan. Namun, alangkah lebih indah apabila kehadiran kita itu dibarengi dengan pertumbuhan kita dalam pengetahuan, dalam iman, dalam kedewasaan, dan juga dalam kepenuhan di dalam Kristus. Karena itu, selamat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan juga menegur kami semua. Ampuni kami jikalau kami seringkali fokus hanya pada apa yang kami lakukan dan kami lupa bahwa sesungguhnya yang terpenting di hadapan Tuhan adalah pertumbuhan kami, pertumbuhan iman kami yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Tolong kami supaya di dalam setiap proses ini kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya